Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 3 Pugelan, Bapak Slamet Riyadi, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 10, Bapak Jarwo, Sarjana Seni. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi SMP Negeri 3 Pugelan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir di sini dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 yang akan disampaikan oleh Bapak Jarwo, Sarjana Seni. Salawat dan salam semoga selalu curah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai acara, perkenankan saya informasikan terlebih dahulu susunan acara yang telah terprogram. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, acara inti. Keenam, lain-lain. Dan terakhir, penutup. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dewi Setiawati, Sarjana Pendidikan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, U2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ibu Katriani, Sarjana Agama. Kepada beliau disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita berdoa memohon kepada Allah semoga Pak Jarwo dalam melaksanakan CGP Angkatan 10 diberi kelancaran, diberi kemudahan sehingga bisa selesai dengan menghasilkan nilai yang sangat memuaskan. Ila hadratin Nabi yang Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan bacaan Fatihah kita diterima oleh Allah sebagai wasilah Pak Jarwo bisa mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam meraih cita dan citanya. Bila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Katriani, sarjana agama yang telah memimpin doa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama yaitu sambutan kepala sekolah yang dalam kesempatan ini akan diwakilkan oleh Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 3 Bungelan. Kepada beliau Bapak Slamet Riyadi, sarjana pendidikan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat untuk menghirup udara sehingga bisa melaksanakan undangan dari Pak Jarwo untuk melaksanakan diseminasi CGP Angkatan 10 dengan tema budaya positif tanpa ada halangan satu apapun. Sholawat bertasalam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Pak Jarwo yang saya hormati, selaku calon guru penggerak Angkatan 10, teman-teman guru beserta staf tata usaha, tenaga administrasi sekolah yang saya hormati, pada kesempatan ini kami merasa bahagia sekali Pak Jarwo bisa membersamai Pak Jarwo untuk nanti kita menerima tambahan pengetahuan tentang bagaimana kita nanti mengelola budaya positif yang semoga nanti akan berdampak pada diri kita semuanya, kemudian lebih luas lagi nanti pada peningkatan hasil di sekolah maupun ke anak didik kita. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk menggali pengetahuan dari beliau, karena beliau yang pada saat ini punya kesempatan untuk mendapatkan banyak ilmu dari kegiatan-kegiatan yang ada pada pelatihan calon guru penggerak. Dan semoga ini nanti akan membangkitkan motivasi dan semangat dari teman-teman semuanya untuk nanti bisa ikut masuk menjadi calon guru penggerak di angkatan-angkatan berikutnya. Masih banyak kesempatan yang mungkin nanti bisa diperoleh oleh Bapak Ibu semuanya, yang insya Allah nanti akan berdampak positif untuk pengembangan diri maupun pengembangan sekolah sesuai dengan regulasi yang ada pada kurikulum Merdeka yang sekarang berubah menjadi kurikulum nasional, karena muaranya nanti pada bagaimana kita mengantarkan
peserta didik untuk bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang ada pada kurikulum Merdeka. Kira-kira nanti ke depan Bapak Ibu siap ya untuk melanjutkan sebagai calon guru penggerak? Kira-kira siap ya? Insya Allah siap. Ini nanti ditunggu sehingga nanti di sekolah ini kalau semakin banyak guru penggeraknya, nanti kita akan menjadi lebih berwarna, lebih bermakna, dan yang jelas nanti lebih pada peningkatan kualitas. Itu saja yang mungkin kami sampaikan. Terima kasih pada Pak Jarwo, nanti pada kami diberi tambahan pengetahuan. Semoga kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan Pak Jarwo nanti bisa melanjutkan ke tema-tema berikutnya dan nanti akan menghasilkan muara akhir menjadi guru penggerak yang memang mendapatkan hasil yang memuaskan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Slamet Riyadi yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saatnya kita memasuki acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Punggelan. Kepada beliau Bapak Jarwo Sarjana Seni, kami silakan. Terima kasih waktu yang sudah diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini teman-teman guru karyawan SMP 3 Punggelan yang telah sudi mengikuti diseminasi kegiatan CGP. Sebelumnya saya selaku dari guru di SMP 3 Punggelan ini yang saat ini sedang mengikuti kegiatan CGP angkatan yang ke-10, di mana di dalam kegiatan saya ini banyak hal yang saya menemukan sesuatu yang menarik ya, tapi juga sesuatu yang harus bekerja keras untuk sesuatu yang harus dikerjakan. Namun saya sangat bangga sekali ketika saya terpilih menjadi CGP, karena salah satu runtutan menjadi seorang CGP itu harus melalui sebuah proses yang panjang ya. Tentunya teman-teman nanti bisa mengikuti apa yang sudah diprogramkan Kemendikbud ini. Ini adalah program Kemendikbud yang dimana kita sebagai guru harus selalu berinovasi dalam sebuah perubahan tuntutan profesional kita menjadi guru yang lebih baik. Tentunya untuk yang lebih baik itu salah satu adalah kita mau belajar ya, mau belajar pada suatu tantangan paradigma perkembangan peserta didik kita yang sangat membutuhkan kita dalam hal pengembangan pendidikan, karena mutu pendidikan itu tertumpu pada guru itu sendiri. Gurunya profesional, muridnya pun akan menjadikan siswa yang memiliki wawasan luas. Ini dari yang saya dapatkan, pengalaman banyak sekali. Mari teman-teman bisa mengikuti kegiatan CGP ini. CGP ini bukan hanya tujuan untuk menjadi sebuah jabatan yang sering didengung-dengungkan nanti seperti ini dan seperti itu, tapi bertitik berat pada kualitas yang harus kita pertanggungjawabkan sebagai seorang guru.
bahwa seorang guru itu adalah menjadi tolak ukur dari berhasilnya perjalanannya pendidikan anak didik kita. Gitu. Yang berikutnya di dalam kegiatan CGP ini saya juga cerita sedikit banyak hal di pengalaman di sana. Tentunya mudah-mudahan panjenengan semua tertarik ikut CGP. Di antaranya di sana kalian akan mendapatkan sebuah pengalaman yang luar biasa, bahwasanya banyak hal yang kurang di dalam kita menjadi guru. Ya, banyak hal yang kurang, terutama di mutu pelayanan pada siswa. Ini banyak sekali kurang di mutu pelayanan pada siswa. Dan di kegiatan CGP ini adalah salah satunya untuk menempa kita untuk menjadi hal yang baik. Intinya bahwa CGP ini akan menjadikan model pembelajaran yang positif, ya. Pembelajaran yang positif yang akan kita terapkan ke anak didik kita. Ya. Terima kasih pada hari ini rekan-rekan guru semua. Saya di sini tidak menggurui atau memberi sesuatu, namun kita berbagi pengalaman yang sudah saya dapatkan, yang tentunya pengalaman ini mungkin hanya sedikit, namun mungkin bisa bermakna kalau kita mau menerima dan menyerap sebuah keilmuan. Ya. Karena keilmuan itu akan datang ketika kita mau menerima dan mau memikirkan hal yang positif di dalam sebuah pembelajaran. Di sini mohon maaf teman-teman, saya salah satu calon CGP yang ada di Banjarnegara ini sedikit sekali yang dari SMP, itu banyak sedikit sekali teman-teman saya itu dari SD dan TK. Nah, mereka pada semangat dan di situ nanti akan didampingi oleh beberapa ahli, itu guru penggerak yang sudah senior dan nanti ada fasilitator dari Kemendikbud yang sudah ditunjuk. Nah, CGP ini dilakukan sepanjang 6 bulan, teman-teman. 6 bulan. Saya baru 1 bulan. 1 bulan setiap modul nanti diakhiri dengan diseminasi dan aksi nyata. Berarti masih 5 bulan harus selesaikan. Jadi ini hal yang cukup menguras pikiran, ya. Tapi nggak apa-apa, saya bangga karena nanti apa yang saya dapatkan ini mudah-mudahan bisa membanggakan SMP 3 bulan ini lebih maju dalam hal proses pembelajaran. Nah, ini. Nah, tentunya nanti saya juga bisa memberikan contoh seharusnya, ya. Nanti kalau jadi guru penggerak itu terdepan, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Nah, terutama kedisiplinan, ya, ini harus mencontohkan seperti itu. Ya harus seperti itu. Kita harus bangga ketika kita mencontohkan kedisiplinannya pada orang lain, itu sangat menjadikan sesuatu kebanggaan kalau saya. Lebih baik dicontoh daripada mencontoh yang mungkin tidak baik. Ya, sepanjang itu maka saya tergerak untuk mengikuti guru penggerak ini. Ya, minta dukungannya teman-teman, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan sampai nanti akhir dari kegiatan panen karya di tema-tema berikutnya. Terima kasih teman-teman. Di sini saya akan berbagi pengalaman, menyampaikan hal yang baik, beberapa hal yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran di LMS modul pembelajaran. Dan sekarang saya ingin mendiseminasikan kepada rekan teman semua agar apa yang saya sampaikan ini paling tidak bermanfaat bagi saya sendiri pribadi, dan akan saya mencoba untuk terapkan pada diri saya pribadi dan mengajak pada teman-teman guru untuk sesuatu yang positif, ya.
Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya. Yang akan saya sampaikan nanti yaitu tentang budaya positif. Ya. Di dalam budaya positif itu tentunya kalian akan melihat beberapa hal yang kita lihat nanti. Sebelum saya sampaikan, yang pertama adalah agenda kita. Ini tadi pembukaan, tujuan diseminasi budaya positif di kelas dan di sekolah. Yang ketiga nanti pemahaman materi. Yang berikutnya nanti refleksi, dan nanti kita akhir dengan penutup. Mudah-mudahan agenda ini kita lakukan dari awal sampai akhir nanti berjalan dengan baik. Baiklah teman-teman, ini ada beberapa hal yang nanti kita ikuti. Nah, biasanya dalam kegiatan sebuah proses pembelajaran ataupun sebuah kegiatan itu semuanya itu bagusnya itu diawali dari sebuah kesepakatan. Ya, tanpa kesepakatan itu kita akan kadang-kala melanggar aturan karena kita nggak mau mengutarakan kesepakatannya dulu. Ya, kesepakatan itu berlaku bagi sebuah kegiatan, apalagi di dalam proses pembelajaran di kelas. Bagaimana sih anak kita bisa mengikuti pembelajaran kita? Tentunya semuanya itu diawali dari sebuah kesepakatan. Kalau di dalam kelas itu kok ada kekurangan, mungkin kita belum melakukan kesepakatan. Karena anak itu akan tahu jika ada memiliki kesepakatan sebagai daya pengingat aja. Nah, di sini saya contohkan, ketika kita mau menyampaikan kesepakatan, diantaranya bisa memilih sesuai dengan karakter dan kondisi pembelajaran kita. Yang pertama adalah mungkin kita bisa menerapkan mendengarkan dengan baik. Jadi kadang-kala mendengarkan dengan baik itu sudah suatu kesepakatan. Nah, ini contohnya. Ini budaya positif yang saya nanti kita jabarkan. Yang kedua, berbicara setelah dipersilahkan. Nah, itu juga satu contoh kesepakatan. Nah, yang ketiga bisa aktif. Nah, aktif ini bisa juga dijadikan salah satu kesepakatan. Dan yang berikutnya itu bisa minta izin bila ada kepentingan mendesak. Ya, itu kalau sebuah kesepakatan dalam proses kegiatan. Dan ini bisa diterapkan pada anak didik kita, teman-teman, supaya mereka mengikuti aturan dengan baik. Paling tidak untuk mengingat mereka dalam sebuah aturan. Nah, itu kita lanjutkan. Nah, hadirin contohnya, sebelum sebuah kegiatan, agar kita berpikir positif, hati kita harus menenangkan diri. Ya. Tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak. Semua situasi dalam diri itu hadir seutuhnya dalam pertemuan kali ini. Ini sebuah aplikasi untuk diri kita sendiri. Ketika kita mengajak untuk merenungkan apa yang kita lakukan, satu di situ adalah hati. Ketika kita berpikir hati kita jernih, memandang sesuatu perkara itu positif, maka hati kita akan berpikir baik. Seperti ini, panjenengan saya undang ke sini adalah itu berasal dari hati. Kalau nggak punya hati, nggak akan mungkin panjenengan hadir di sini. Itu bisa kita terapkan dalam pemikiran kita. Karena satu, hati dan pikiran kita yang baik akan menghasilkan energi yang baik. Diri kita akan sebuah obat
kadang-kadang kita sakit karena pikiran dan hati kita itu tidak sehat. Maka kita itu berpikiran sakit. Nah, di sini saya mengajak sebuah kegiatan pada teman-teman, ketika kita melakukan kegiatan yang akan kita lakukan oleh siapapun dan dimanapun keadaannya, kita harus menggunakan hati dan pikiran yang jernih. Itulah salah satu nilai positif, karena hati dan pikiran itu akan berdamai, berdamai sejenak. Semua situasi dalam hati kita hadir seutuhnya dalam kegiatan ini. Dalam arti begini teman-teman, tidak seperti sekarang ini yang saya sampaikan kepada panjenengan. Ini bisa diterapkan ketika panjenengan berada di dalam pembelajaran. Kalau hati dan pikiran kita itu ada di tengah pendidik anak didik kita, pasti suasana akan menjadi di tengah. Harus nama betul Bu, Bapak. Nek panjenengan yang kelas itu kok pikiran orang tenang, mikir ke yang lain, saya kira pembelajaran hanya sepintas menghabiskan waktu. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Dan itu mungkin terjadi pada diri kita sendiri dan mungkin pada orang lain. Dan itu kita sebagai guru tidak diperkenankan seperti itu. Oke. Lanjut kegiatan yang lain. Nah, ini konsep inti budaya positif. Ini kita masuki konsep inti budaya positif. Ya, nggih monggo. Yang saya akan diseminasikan ke panjenengan. Kita bareng-bareng mendiseminasikan budaya positif ini, baik pada diri saya sendiri dan mari kita untuk kita semua yang selaku guru. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Itu yang pertama ini. Ya, itu yang menjadi kunci dari sebuah proses awal kegiatan. Ya. Yang kedua, disiplin positif. Ya, disiplin positif ini banyak sekali, teman-teman. Bisa disiplin waktu, ya, bisa disiplin rencananya dari sebuah proses yang akan diberikan pada anak didik kita. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu bisa memberi contoh, suri teladan. Nah, ini sebagai seorang guru penggerak itu nantinya akan memiliki 8 karakter ini seharusnya. Dan tidak hanya CGP saja, mungkin panjenengan juga harus punya 8 karakter ini. Ini bukan tuntutan tapi kesadaran. Mohon maaf, panjenengan itu tidak tuntutan, seperti tidak tuntutan, tapi kesadaran. Karena kita bekerja sebagai seorang guru. Mohon maaf. Yang berikutnya sebagai kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini mengandung makna bahwa kita itu dibutuhkan oleh orang lain. Maka di situ mengandung nilai ibadah sebenarnya. Kalau kalian itu dibutuhkan orang lain, itu berarti kalian itu orang yang bermanfaat. Tapi kalau panjenengan tidak dibutuhkan, berarti panjenengan nyun sewu ini juga orang yang tidak bermanfaat. Ini, saya yakin panjenengan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, karena panjenengan adalah seorang pendidik. Yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Karena kita berada di tengah lembaga pendidikan, kita harus melakukan suatu perilaku kemanusiaan, beri motivasi, di mana di sana panjenengan diharuskan untuk memberi contoh yang baik. Selain itu kalian bisa lakukan. Oke. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Ini nanti ada keyakinan kelas.
itu hubungannya dengan bagaimana kita mengkontrol keadaan kelas kita, memberi keyakinan. Nanti kita sampaikan. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah, itu nanti akan kita bahas di budaya positif ini. Ya. Oh ya. Yang pertama, teman-teman, di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, ini. Apa itu paradigma baru? Adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yang di situ ada 5 pandangan profil pelajar Pancasila. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini diterapkan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Selain itu juga beriman dan bertakwa itu juga diterapkan pada perilaku kepribadian. Nah, di situ penerapannya yang mungkin paradigma kejujuran, budi pekerti yang baik. Nah, itu adalah satu tujuantahnya sebuah keyakinan. Apalah artinya kita punya keimanan namun kita tidak melakukan sebuah perbuatan aplikasi dalam kenyataan. Nah, misalnya kita tahu itu baik tapi kita nggak pernah melakukan itu kebaikan, itu suatu larangan namun kita jarang untuk tidak melakukan yang dilarang. Ini yang terjadi pada diri keadaan siswa peserta didik yang ada di sekolah. Ya. Yang kedua, paradigma yang baru yang kedua adalah mandiri. Ya. Selama ini kita prosesnya tidak mandiri, kita membiarkan anak kita itu dipandu. Mandiri bukan berarti dibiarkan, ya. Jujur bukan. Mandiri itu ada sesuatu yang dimiliki oleh siswa kita dan kita butuh didampingi dan kita dorong. Bukan mandiri itu jujur kan itu ya. Mandiri dalam arti apa yang dimiliki oleh siswa itu kita angkat. Biar dia mandiri dengan proses dorongan dari kita sebagai guru. Yang berikutnya adalah bernalar kritis. Bernalar kritis kita ajak sebuah proses pembelajaran itu bernalar kritis. Tidak dinilai sebatas logika. Yang bagus biar diterjemahkan dalam pemikiran secara ilmiah. Ini baik dan tidaknya. Ini berkembang dan tidak berkembang. Ini perlu didorong dan tidak didorong. Jadi di situ di dalam proses bernalar kritis. Nah itu. Yang berikutnya adalah kreatif. Kreatif itu bukan berarti sesuatu yang punya skill, tidak. Ya. Kreatif itu adalah pemikiran. Jangkauan bagaimana kita mensikapi sebuah proses. Baik secara kemampuan psikomotorik ataupun kognitif. Di situ di dalam benar kreatifnya di situ yang saya pahami seperti itu. Jadi kreatif ini adalah bagaimana kita mengarahkan pikiran kita pada sesuatu yang positif. Itu kreatif. Yang berikutnya adalah bergotong royong. Nah, salah satu kegiatan yang mendasar dari sebuah lembaga itu kerjasama Bapak Ibu, yang disebut dengan kolaborasi.
Kalau kita melakukan sesuatu hal yang tanpa ada kerjasama, nanti munculnya adalah keindividualisme dan merasa terbebani sendiri. Ya, kalau kita bekerja sendiri kan rasanya capek deh. Tapi kalau kita belajar mengawali sebuah proses itu bersama-sama, insya Allah kegiatan itu akan berjalan lancar dan kita merasakan tidak ada beban di dalam sebuah pertemanan atau bersama-sama dalam kegiatan di instansi yang besar. Nah, itu betul gotong royong. Dan itu bisa diterapkan ke siswa kita. Nah, kalau nanti sebagai guru diterapkan di dalam proses belajar itu anak diajak bergotong royong. Contohnya apa? Bekerja sama secara berkelompok. Itu salah satu model kecilnya. Yang berikutnya adalah kebinekaan global. Ini benar-benar adalah bahwa anak didik kita itu di paradigma baru sekarang ini dia harus memiliki kemampuan teknologi. Salah satunya bahwa mereka dikenalkan pada paradigma baru tentang teknologi digital. Biasanya mereka akan diajak dan kita dampingi bagaimana dia menemukan jati dirinya melalui sebuah pengalaman digitalnya. Kadang kita jadi generasi kita guru di zaman dulu sebagai seorang pelajar, di zaman saya dan zaman sekarang itu sangat jauh berbeda, teman-teman. Kalau dulu orang itu kita itu mengikuti guru. Sekarang guru yang mengikuti murid. Jadi panjenengan itu pelayanmu murid atau peserta didik. Jadi kita balik sekarang. Di zaman saya dulu saya itu mengikuti guru, disuruh A ikut A, suruh B ikut B. Tapi sekarang kita menjadi guru tidak boleh kita mendeskripsikan anak harus manut dengan kita. Kita harus mengikuti, melayani murid kita berdasarkan potensi dan minat bakat yang dimiliki, supaya kontrol kegiatan yang akan dikerjakan. Jadi itu Bapak Ibu guru, teman-teman semua, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin saya yakin panjenengan semua lebih paham paradigma baru dari apa yang saya sampaikan. Lebih kurangnya seperti itu. Saya yakin panjenengan lebih bisa menjabarkan apa sih itu paradigma baru. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ilusi guru mengontrol murid. Jadi ini yang terjadi. Jadi sekarang ini kita pengennya ngatur murid, namun kita nggak mau diatur. Pengennya seperti itu. Karena sebenarnya murid itu memiliki sesuatu yang unik sebenarnya, yang harus kita kembangkan. Karena kalau kita mengontrol murid tanpa melihat potensi yang ada, akan terjadi hal yang terbalik, akan menghasilkan yang kurang maksimal, karena kita tidak memikirkan kondisi murid, hanya mengontrol murid saja. Yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguat positif efektif itu dan bermanfaat. Jadi ilusi ketika kita memberikan hal yang positif, sugesti yang positif, akan menghasilkan hasil yang positif dan efektif juga, dan bermanfaat bagi mereka. Contoh kecilnya, kalau kita di depan anak itu memiliki jiwa yang memiliki karakter disiplin misalnya, maka di situ akan menjadi energi positif untuk mereka, dan mereka pun akan enggan melakukan sesuatu yang di luar kedisiplinan, karena yang mereka lihat adalah figur yang biasa melakukan kegiatan
disiplin. Tapi kalau kita melihat figur kita sendiri di dalam penguat positifnya terlihat hal yang berbeda, maka mereka juga melihat hal yang berbeda pula. Ini. Yang berikutnya itu ada ilusi bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah mampu membuat karakter. Kadang-kala kita tersinggung ketika kita itu dikritik, padahal itu tidak boleh. Apa yang dikritikkan orang lain itu karena orang lain bisa menilai diri kita, karena kita nggak bisa menilai diri kita sendiri. Yang bisa adalah orang lain. Nah di sini, di ilusi ini bahwa kritik membuat rasa bersalah itu menguatkan. Sebenarnya kalau kita itu dikritik sesuatu yang salah, sebenarnya kita itu kalau direnungi sebenarnya ada hal yang baik. Ini yang menjadi sesuatu hal ilusi yang nanti bisa diterapkan pada kegiatan pembelajaran. Ya ini. Kadang-kala orang itu juga merasa bersalah ketika dia itu memang bersalah. Sebenarnya manusia itu sangat sempurna diciptakan Allah itu. Kita tahu sebenarnya kita itu yang salah, tapi karena ego kita, maka kita menyembunyikan sebuah kesalahan yang kita miliki. Nah ini. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kira-kira boleh nggak? Tidak boleh memaksa hak orang lain. Kita sebagai guru, kalau kita dalam pembelajaran, kita tidak boleh memaksa hak siswa, karena siswa itu harus kita dampingi. Ini yang berikutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini saya mencoba beberapa hal yang nanti kita diskusikan, dipikirkan ya. Stimulus respon. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang-kala kita pengennya orang itu sesuai dengan pikiran kita. Nah, padahal teori kontrol yang benar, pilihan itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti sesuatu yang kita usahakan untuk mengikuti apa yang kita inginkan itu sebenarnya kurang baik. Kita harus memilih memahami pandangan orang lain dulu tentang yang apa yang dipikirkan agar berjalan dengan baik. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai salah satu kesalahan. Ini kadang-kala kita akan baik berawal dari kesalahan, itu mungkin juga perlu, tapi juga bukan untuk dijadikan pedoman dalam hal yang bersalah itu tadi. Di sini dalam hal salah bukan salah perbuatan, ya. Salah melakukan langkah, ya. Salah itu bukan berarti perbuatan yang melanggar hukum, berarti di sini salah melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, terutama dalam menangani situasi peserta didik di sekolah ataupun di dalam pembelajaran. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Sebenarnya saya kemarin mendapatkan pengalaman dari teman-teman bahwa anak yang nakal itu ternyata ada yang ingin dibetulkan oleh kita. Ada yang berpikir bahwa dia perlu perhatian. Kadang-kadang kita melihat, anaknya itu nakal. Tidak, sebenarnya anak itu memiliki keadaan psikologis yang berbeda-beda. Itu yang terjadi. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol yang baik adalah hanya Andalah yang bisa mengontrol diri sendiri. Ya. Orang lain itu tidak bisa mengontrol kita sebenarnya. Hanya kita yang harus mau mengontrol diri untuk mensikapi sesuatu yang ada.
Yang berikutnya memaksakan ada pada saat rujukan gagal. Nah, yang terkontrolnya yang dipilih adalah kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Nah, ketika kita memiliki suatu saat rujukan itu gagal, untuk menghadapi paradigma baru itu yang kolaborasi, dan konsensus penciptaan pilihan yang baru. Ketika menemukan langkah-langkah yang sempit ataupun buntu, maka kita harus memiliki langkah-langkah yang lain untuk memecahkan suatu persoalan. Di antaranya adalah melakukan kolaborasi. Kolaborasi adalah kerjasama mengatasi sebuah proses. Yang berikutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Ini. Nah, ini kadang-kala ini jadi hal yang menjadi dasar pemikiran kita. Sifat manusia itu yang kadang-kala berpikir menang atau kalah, sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah kebijakan yang harus diciptakan, ataupun bahkan itu kontrol model berpikir menang-menang. Nah, ini apalagi. Nah, ini kita mencoba hal yang lain, yaitu disiplin positif. Ya, ini di dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini sering kita kalau mendapat sebuah aturan yang tidak sesuai dengan karakter kita, akan menghasilkan sesuatu yang tidak nyaman. Apapun, ketika disiplin itu tidak sesuai dengan karakter kita, maka munculnya adalah ketidaknyamanan. Kepatuhan. Ya, biasanya kepatuhan itu tidak didasari oleh suatu kita manut pada atasan kita, tidak. Kita boleh memberikan sharing jawaban tentang kepatuhan ini kalau apa yang diperintahkan itu tidak sesuai dengan aturan dan keadaan yang disepakati di situ. Nah, kadang kita itu terlalu takut dengan pimpinan. Nanti kalau nggak patuh nanti dikatakan balelo, bukan. Sepanjang itu menjadi hal yang dasar untuk menjadi kepatuhan itu wajib dilakukan, yang kita lakukan. Tapi kalau tidak bisa kita anggap itu baik, ya tidak perlu dilakukan. Itu adalah pemikiran diri kita. Karena apa yang kalau kita melakukan semuanya dengan mengalir dengan baik, maka di dalamnya pasti ada sebuah kenyamanan. Apalagi kita di sekolah, kalau kita sebagai guru dengan teman, dengan rekan sejawat dan guru tidak punya nyaman, maka tiap hari kita tuh capek pikiran kita. Tiap hari mikirkan ketidaknyamanan terus. Nah, maka dari itu yang paling dekat dengan hal yang baik adalah bagaimana kita berkolaborasi. Yang berikutnya merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang mampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakan sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Disiplin diri itu bentuk dari menghormati diri kita sendiri, teman-teman. Karena kalau kita menghargai diri sendiri, itu otomatis nanti akan mengefek ke orang lain. Nah, contohnya bagaimana? Kalau kita disiplin, gak mungkin kita akan melihat orang lain yang tidak disiplin tidak mengikuti kita. Nah, itu yang menjadi dasarnya. Yang penting kita tidak mencela orang lain. Kadang-kala kita disiplin justru menjelekkan teman kita yang belum disiplin. Itu tidak boleh, teman-teman. Karena apa yang kita lakukan itu ya untuk diri kita sendiri.
baik dan tidaknya perilaku itu kan diri kita sendiri, dan orang lain akan baik pada diri kita kalau kita itu mengawali dari diri kita sendiri untuk melakukan hal yang baik. Yang berikutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntut murid untuk memiliki disiplin diri. Nah, ini kalau hubungan dengan murid ya. Sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini yang mari kita terapkan di peserta didik kita. Yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi satu adalah profil pelajar Pancasila. Tadi yang sudah saya sampaikan di atas adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkepentingan global, mandiri, berkontrol dan bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Ini sudah menjadi bentuk dasar ya. Profil pelajar Pancasila ini sudah harus membekas di pikiran kita sebagai pendidik, karena kurikulum Merdeka itu berkiblat pada profil pelajar Pancasila. Nah, ini dasarnya ini. Nah, program PYP-nya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dalam hidupnya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita untuk orang lain tentunya. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan yang mendasar manusia itu adalah mengharapkan sesuatu yang dapat kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah ini, jadi kebutuhan dasar berhubungan dengan siswa, budaya positif di sekolah, maka bagaimana kita bisa melayani siswa untuk memberikan suatu solusi dan tuntunan untuk mendapatkan apa yang anak itu butuhkan. Yang berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ada makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, bertahan hidup ini adalah suatu hal yang mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Yang hubungan dengan bertahan hidup itu maka mau gak mau harus terpenuhi. Nah, dari situ. Kalau kita tidak bisa memenuhinya, biasanya memiliki pola pikir yang negatif biasanya. Yang berikutnya adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini bagaimana kita bisa memberikan rasa kasih sayang dan diterima oleh peserta didik kita. Ya. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok pembelajaran. Kalau di kelas adalah bagaimana kita memiliki rasa diterima oleh anak didik kita. Kalau di dalam lembaga
kedinasan mungkin bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan dari teman-teman kita. Yang berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan ini meliputi adalah harga diri, ingin untuk dianggap, nah ini memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah ini bahwa kita itu akan lebih baik, punya harga diri, yaitu memiliki prinsip yang baik, keinginan untuk dianggap. Kalau kita ingin dianggap adalah bagaimana kita memberikan respon baik pada teman kita. Kalau ingin dianggap baik, ya kita harus merespon baik pada teman kita. Kalau ingin dianggap baik di teman anak didik kita, maka kita melayani dengan sebaik-baiknya. Memimpin. Nah, jadi di sini bahasa dalam memimpin itu di tengah pembelajaran bahwa guru itulah pemimpin pembelajaran. Nah, berprestasi, nah, itu menggali potensi yang ada pada diri sendiri dan diri peserta didik kita, diakui dan didengar. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya adalah kesenangan. Salah satunya bermain. Kadang kita melihat anak didik kita itu bermain-main, itu salah satu kesenangan, Bapak Ibu. Ya, kita harus bisa melihat situasi itu. Kadang kita harus mengajak anak didik kita itu untuk bermain, tidak langsung pada materi yang menjenuhkan. Humor. Jadi kita salah di depan siswa kita itu kelihatan sangar, itu ternyata tidak baik. Kita harus humoris, ya, harus menutupi. Walaupun kita kadang-kala sering, saya sendiri itu banyak problem, tapi aplikasi ke anak jadi merengut, jadi ini nggak boleh. Ini kebutuhan dasar manusia itu humor, antusiasme. Nah, antusiasme itu kita harus betul-betul semangat, ya. Kita melayani murid itu harus punya semangat, karena disinilah kita tempat untuk mencari jalan rezeki kita. Tertawa itu untuk menjadikan rasa senang itu muncul. Ya, motivasi perilaku manusia, ya, itu ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini nanti mana yang menjadikan motivasi, mana yang jadi hukuman, nanti panjenengan tahu bagaimana kita sebagai guru menerapkan ke siswanya. Motivasi eksternal yang lain adalah untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Yang berikutnya untuk menghargai diri sendiri, itu adalah motivasi internal. Nah, jadi motivasi internal ini perlu, karena untuk bisa mendapatkan penghargaan diri sendiri, kita harus punya keyakinan. Nah ini ada beberapa hal yang nanti kita jabarkan. Hukuman itu bisa bentuknya tidak terencana, tiba-tiba. Kadang kita itu tahu-tahu menghukum anak kita secara tiba-tiba. Itu bahwa murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Jadi ini sering di dalam pelajaran kita memberikan hukuman, konsekuensi, yaitu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor. Nah, ini sering terjadi pada diri kita dengan anak didik kita. Yang berikutnya adalah restitusi, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan untuk murid menjadi
mencari solusi sendiri. Ini namanya nanti disebut dengan seketika restitusi, nanti dijabarkan istilahnya. Nah, ini ada beberapa contoh. Nah, kita sebenarnya ini panjang tak suruh jawab itu hukuman atau konservasi. Ini saya langsung kasih jawaban aja biar waktunya jalan. Ini beberapa tindakan guru yang sering kita lakukan. Panjenengan nanti posisinya bagaimana ketika melakukan hal seperti itu. Sering kita mencatat 10 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu hukuman, okay? Teman-teman, itu hukuman. Ya, hukuman. Kadang kita tidak boleh dalam aturan tidak boleh. Maka kita tidak diperbolehkan menghukum anak seperti menulis, mencatat ataupun apa. Ya nanti kita inspeksi di sendiri lah. Ini ya sampaikan apa yang saya dapatkan aja. Yang berikutnya itu sering, ini guru olahraga nih biasanya. Berlari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya itu sering saya lihat ada yang suruh lari-lari. Ini termasuk hukuman teman-teman. Tidak boleh. Itu iya. konsekuensi Pak. Oh iya. Masalahnya begini, boleh itu enggak ngasih pernyataan Pak? Ya sebenarnya kegiatan hukuman itu ada hal yang harus dipikirkan ya. Mungkin pandangan saya hukuman itu ketika anak itu berulang-ulang melakukan kesalahan itu baru dikasih konsekuensi seperti itu. Kalau datang pertama langsung dihukum itu mungkin tidak boleh. Oh iya. Ya harus ada pendampingan ataupun penuntunan dulu. Menurut pandangan saya. Ya. Itu Pak, apa namanya? Kalau yang lari, lari menurut saya nih, kalau yang lari kalau itu memang belajar olahraga, yang lainnya sudah pemanasan, dia datang terlambat, kok belum pemanasan, disuruh untuk lari, itu bukan hukuman. Oh iya, itu kan dalam proses belajar Bu, bukan proses dalam pelanggaran aturan. Oke, kalau yang Iya. guru lain, guru mapel lain, Iya, itu bukan hukuman. iya. Ini kecuali ketika kegiatan proses pembelajaran dari mapel tertentu, kalau ada suatu anak yang tidak melakukan, maka dia konsekuensinya harus melakukan seperti temannya. Itu. Iya, itu. Ini ada yang berikutnya adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah misalnya ini. Tapi saya juga kemarin juga melihat itu ketika anak terlambat itu suruh push up. Nah, ini nggak boleh. Ya. Itu tidak diperbolehkan karena saya pernah melihat anak yang terlambat itu malah suruh push up. Itu tidak boleh. Itu namanya hukuman ya, nggak boleh. Iya. Yang berikutnya mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi. Dia berbuat, dia bertanggung jawab. Itu harus ada konsekuensinya. Nih, ketika ada teman anak-anak, kita melihat anak kita melakukan coret-coret, maka kita sebagai guru harus memberi konsekuensinya, harus suruh diganti. Nah, itu namanya konsekuensi, bukan hukuman, karena dia merugikan orang lain. Ini. Yang berikutnya tindakan guru membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga sama. Ini saya contohkan salah satunya itu. Mungkin ada beberapa bentuk konsekuensi yang harus dilakukan karena macam-macam tindakan guru berdasarkan keadaan dan pelanggarannya. Nah itu termasuk konsekuensi juga. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah ini, itu hukuman. Nah ini juga hukuman tuh. Ternyata hal yang kita lakukan selama ini juga tidak pas juga. Lihat
anak kita pakai sepatu putih, tahu-tahu dihukum. Hukumnya diambil. Kalau menyita topi gimana Pak? Nah, Maksudnya apa? itu bukan hukuman, itu ada memberi konsekuensi. Konsekuensi. Iya, karena nanti kan bisa diambil lagi. Ya, Kalau sekolah ya. iya. Itu. Menyita bola gitu ya. Iya, mencita bola sesuai dengan keadaannya dulu. Kalau bola mau untuk olahraga, apa boleh disita? Iya, kalau anak-anak jamnya Pak Wawan olahraga, kamu sita nggak boleh, karena itu konsekuensinya salah, karena itu untuk kegiatan pembelajarannya. Tapi kalau ketika anak itu melakukan pelanggaran itu karena keadaan yang harus, itu ya konsekuensinya ditegur. Jadi sesuatu kegiatan itu melalui peneguran dulu, tidak langsung. Iya, ada peneguran dulu. Ini pandangan tindakan guru yang diartikan itu hukuman ataupun konsekuensi. Nah, ini hubungannya adalah pelanggaran fisik ya teman-teman. Nah, ini beberapa pelanggaran fisik yang sering ditemukan ya. Ini mungkin banyak hal ini, mungkin pandangan saya seperti itu, mungkin dari teman-teman yang berpandangan yang lain mungkin ya itu sesuai dengan konsekuensi yang kita pikirkan. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini kadang kita menemukan seperti ini teman-teman. Guru menghukum. Nah, kalau guru menghukum berarti guru itu penghukum. Nah, misalnya anak dihukum di depan anak kita, jadi menghukumnya anak dipanggil ke depan kelas itu salah, itu menghancurkan psikologisnya, percaya dirinya hilang, nggak boleh. Itu lebih berbahaya, karena kalau orang nggak punya percaya diri nanti masa depannya juga tidak memiliki keyakinan. Ini menghukum ini kita harus lihat teman-teman, membuat merasa bersalah. Nah, ini biasanya itu kita sering melihat anak-anak kita itu cemberut karena disalah-salahkan. Yang merasa bersalah. Ini posisi kontrol guru ada teman. Nah, ini teman, di situ ada gambarnya adalah persahabatan yang baik. Memantau. Nah, kita sebagai guru harus memantau dalam arti keadaan anak didik kita. Apakah dia dalam kondisi baik ataupun tidak baik, dalam kondisi maju atau masih dalam keadaan bermasalah. Nah, yang terpenting ini Bapak Guru, teman-teman, posisi kontrol guru yang paling sangat dianjurkan adalah guru itu adalah manajer, bosnya pendidikan di kelas. Panjenengan itu manajer, ini yang harus kita harapkan. Kita itu adalah manajer di dalam pembelajaran di kelas. Dari kalau manajer itu kita yang mengatur, mengontrol, mendampingi, mendorong, dan menilai apa yang ada di dalam kegiatan itu sendiri. Nah, berikutnya adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini ada salah satu kasus saja ya. Ini saya membuat sebuah kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kita sering melakukan upacara. Kita tidak diperbolehkan anak itu hormat bendera selama berjam-jam. Nah, tidak boleh. Ataupun berdiri di lapangan, dijemur, itu juga tidak boleh. Ini salah satu kasus. Kalau kita menemukan anak kita yang tidak memakai atribut, ternyata tidak boleh dihukum, tapi dibina ataupun diarah-arahkan. Di situ ada beberapa kali Bapak Ibu guru beritahu, kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu guru. Ini terjadi ketika kita itu selalu menyalahkan kalau anak didik kita nggak bawa gambar, misalnya saya, kurang gambar apa? Nah, itu sudah suatu hal yang kurang baik sebenarnya. Kontrol gurunya kurang.
Nah, pendekatan tidak seperti itu, tidak harus langsung menjudge anak itu sebuah sikap yang diberikan seperti itu. Itu membuat merasa bersalah, walaupun memang anak itu salah. Kadang saya sendiri itu ternyata salah. Kadang kalau anak didik saya masuk di kelas, gambarnya belum selesai, malah saya suruh marah-marah, itu sudah salah. Akhirnya anak motivasinya kurang, imajinasinya kurang karena dia merasa bersalah. Ini contoh yang kedua ini, ya kasus kedua, siswa tidak memakai atribut lengkap dasar upacara. Kamu bilang, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, ini namanya teman. Ya. Sama dengan kita terapkan dengan anak didik kita. Bagaimana kita menjadi teman dengan anak didik kita? Marilah kita menjalin pertemanan dengan anak didik kita ketika melakukan sesuatu hal yang baik. Tapi jangan terlalu dekat dengan teman anak didik kita. Karena kita harus menjadi manajer, jadi mengatur sikap. Boleh kita dekat dengan anak didik kita, namun kita harus bisa membatasi, menempatkan diri bahwa kita itu adalah sebagai manajer dari anak didik kita. Nah, kata teman harus sesuai dengan keadaan. Yang berikutnya adalah kalau kita memantau, ini ada bahasa begini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya, kalkulasi, dan jangan diulang lagi. Ini memantau, jadi menyarankan ini hal yang baik. Kita sebagai guru, kalau kita melihat anak didik kita yang melanggar karena tidak memiliki atribut, diarahkan, dituntut untuk bisa membeli atau mencari di kemudian hari, tidak mengulang lagi. Nah, ini ada contoh lain lagi, siswa tidak memakai atribut lengkap upacara, ini sama aja kita lewati. Nah, ini 5 posisi kontrol dari Dia Samsiati Rajasa, pelatih guru dan pelatih pendidikan di CGP. Nanti kalau panjenengan ikut CGP akan mendengar suaranya beliau ketika dia sebagai fasilitator Kemendikbud setiap kegiatan di CGP. Beliau sebagai narasumber yang memberikan pembelajaran tentang calon guru penggerak yang nanti akan menjadi guru yang bergerak, menggerakkan, dan jadi manajer di sekolahnya yang diartikan. Posisi kontrol, apakah saya di posisi yang mana? Kontrol apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Ini tidak boleh diucapkan oleh seorang guru. Seorang guru tidak boleh bilang kecewa pada saat ini, walaupun kadang-kala kita itu jengkel dengan anak didik kita. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kata-kata yang tidak boleh diucapkan ya oleh seorang guru. Nah, apakah rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencananya harus punya rencana. Ayolah kita lakukan demi Bapak Ibu dan sebagainya. Ini adalah sebuah penyelesaian. Nah, ini kita melangkah pada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas? Nah, ini sebabnya apa? Lebih keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Nah, ini penjabarannya teman-teman. Pembentukan keyakinan kelas itu yang sebenarnya adalah bersifat abstrak. Itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan semua warga kelas di lingkungan sesaat membuat keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan itu adalah suatu aturan yang harus dikeluarkan, bukan melalui kesepakatan ya.
Misalnya kita masuk kelas bikin aturan bla 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 dan seterusnya. Itu namanya peraturan kelas, tidak boleh. Kita harus melewati suatu kesepakatan dulu. Nah, makanya lebih cenderung baik dengan melakukan keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Nah, itu biasanya kalau di CGP itu menulis di situ ya. Kalau saya melakukan itu, salah satu contoh saya menempel keinginan saya. Nanti PP saya melihat, oh kamu keinginan seperti ini. Nah, ini bisa kita terapkan di keyakinan kelas di situ ya. Ya, bersifat abstrak. Abstrak itu tidak teratur, tapi susunan yang kesepakatan. Dibuat dalam pernyataan positif ya. Sepakatan kelas itu, keyakinan kelas itu disepakati yang positifnya saja. Nah, kalau sepakatan nggak sesuai dengan yang dipikirkan ya kita wajib menolak, tidak boleh melanjutkan, karena kita sebagai guru adalah kontrol dari pembelajaran. Jadi sepakatan yang positif saja, nanti yang positif yang negatif tidak boleh kita sepakati. Nah, itu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, ini harus menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan kita. Karena di dalam Ki Hajar Dewantara bahwa menyebutkan bahwa pendidikan itu sesuai dengan keadaan zaman dan situasi geografisnya. Nah, itu menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita berada di pedesaan, maka kondisi kelasnya harus sesuai dengan keadaan anak-anak yang memiliki karakter orang-orang di pedesaan, dan di kota atau di desa. Yang berikutnya, semua warga sekolah dilibatkan sama keyakinan kelas. Nah, ini. Jadi agar tidak terjadi aturan yang bertentangan, maka kita harus membuat kesepakatan kelas biar ketika mereka melanggar itu memang itu adalah perbuatan yang sudah disepakati. Konsekuensinya adalah mendapatkan hukuman ataupun binaan. Nah, ini segitiga restitusi ya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan hasil murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini yang wajib diterapkan ya. Bahwa ini saya baru tahu ini kembali CGP ternyata ada penerapan segitiga restitusi. Nah, yang di sana itu tahapan segitiga restitusi itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita harus validasi apakah itu tindakan salah atau yang benar. Nanti ketika kita melihat misalnya validasi tindakan lain itu yang salah, misalnya ketika saya mendapatkan tugas dari keluar sekolah dan sekolah itu diganti guru pengganti, ada piket, maka ada saja kesalahan. Misalnya ada siswa yang keluar main-main sendiri lalu dilaporkan. Nah, itu jadi itu validasi. Kadang sering kita melihat ketika kelas itu kosong dimasuki teman rekan kita, ketika menanya ada beberapa siswa yang keluar yang melakukan kesalahan, maka kita melakukan validasi. Kenapa anak itu keluar? Apa karena ada hal yang tidak nyaman ataupun malah ada suatu masalah dalam kelas itu? Maka harus kita memvalidasi. Ini terjadi kegiatan di pembelajaran. Ketika salah satunya contoh guru yang seharusnya mengajar di kelas, namun dia mendapat tugas keluar dinasnya. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Biasanya kita harus menanyakan keyakinan dulu ke anaknya. Kenapa sih ketika jamnya Pak Jaro kamu kok keluar? Mungkin karena nggak suka dengan Pak Jaro, karena mungkin galak, mungkin dan sebagainya. Itu kita menanyakan sebab dia melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, yang berikutnya, langkah berikutnya adalah menstabilkan identitas. Nah, ini kadang-kala kita itu menyalahkan orang itu di depan teman-teman ya.
Ada anak yang salah itu malah disuruh dibully. Tunjukkan teman lo ini contoh yang elek ya, nggak boleh. Ketika kita mencontohkan anak didik kita di dalam sekolahnya itu tidak boleh. Maka kita harus stabilkan identitasnya. Kita panggil untuk berbicara dengan baik. Ini segitiga restitusi yang seharusnya kita terapkan ketika kita menemukan kasus-kasus yang di atas tadi. Jadi segitiga restitusi adalah solusi memecahkan persoalan kasus-kasus yang ada di peserta didik. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, apa salahnya itu kita tindak validasikan, lalu menanyakan keyakinannya dan menstabilkan identitasnya. Itu solusi dari studi kasus yang sering kita temui di sekolah kita dan sekolah kita belajar. Yang berikutnya adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kadang-kala prinsip kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Tidak ada seseorang itu kalau kita belajar tanpa melalui kesalahan, bahkan melewati kegagalan. Itu adalah proses dasar prinsip untuk mensikapi pembuatan kesalahan itu harus kita pikirkan, karena itu merupakan proses pembelajaran. Nah, di sini pengertiannya dari proses belajar dari kesalahan adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah penanganan ketika kita menghadapi persoalan dengan peserta didik, tentang menstabilkan identitas. Jadi kalau kita melihat anak didik kita salah, maka kita menstabilkan dengan memberikan pandangan-pandangan yang baik pada anak didik kita. Nah, ini terus kita nah ini saya menerapkan kesepakatan kelas itu, mendampingi anak, memberi saran anak. Nah, ini ada beberapa contoh penerapan segitiga restitusi di mana itu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Nah, itu didampingi pada tindakan yang salah itu seperti apa. Oke. Refleksi ya. Oke. Hal baru apa yang saya dapatkan? Ya, ini refleksi ya. Monggo panjenengan beri pendapat apa yang saya sampaikan hari ini sesuai pemikiran panjenengan. Hal baru apa yang panjenengan dapat di kegiatan saya? Silakan untuk bisa menyampaikan. Mungkin Bu Hok bisa menyampaikan hal apa yang terbaik, refleksi yang hari ini didapat. Menurut jenengan apa? Wawasan ilmu baru. Mungkin yang lain, perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini? Belajar gimana, merasakan apa dalam diseminasi ini? Yang kurangnya apa? Ya, perasaan diseminasi pada kali ini, perasaannya seperti apa? Apa jenuh? Apa? Selama mengikuti proses Gimana? seminasi Pak ya? Ya, diseminasi ini perasaan belajar gimana? Perasaannya ya merasa berkesan, terus apa ya, jadi tahu apa pengen itu jadi CGP ya. apa itu budaya positif, Budaya positif. disiplin juga seperti itu. Tapi ya benar-benar Ya, mudah-mudahan nanti dengan diseminasi itu tertarik untuk ikut CGP gitu. Iya. Nah, ini. Iya. Perasaan seperti apakah yang panjenengan telah lakukan sebelum dan menyelesaikan permasalahan murid?
Nah, perasaan seperti apakah yang saya telah lakukan sebelumnya dalam menyelesaikan permasalahan murid? Bu Hani gimana Bu Hani kalau perasaan menyelesaikan masalah dengan muridnya itu seperti apa? Kalau bukan suatu permasalahan sebelum melakukan memiliki segitiga ini itu pernah melakukan apa masalah murid? Ini menurut Bu Hani itu persoalan di kelas, misalnya apa? Peran seperti apakah yang saya telah lakukan sebelumnya dalam misalnya permasalahan murid? Sebagai teman. Sebagai apa? Dengan murid sebagai teman. Apa membuat masa bersalah atau gimana? Sebagai manajer atau gimana? Pembinaan. Perannya seperti apa jadi yang di kelas itu? Oh, sebagai manajer ya. Salah satunya adalah peran seperti apa adalah sebagai manajer kelas. Yang berikutnya saya akan menjadi pendidik yang seperti apa setelah mengikuti pertemuan ini. Nah, Pak Wan pengennya menjadi pendidik seperti apa Pak Wawan? Sebetulnya saya malah pengen bertanya. Iya, silakan bertanya boleh. Dan oleh ini saya menambah. Jadi pengen bertanya guru yang seperti apa? Kalau di kelas terutama Pak saya. Iya. Seperti apa maksudnya yang bagaimana? Dalam hal apa? Guru yang ideal menurut yang disampaikan Pak Sam itu yang seperti apa? Saya pengennya dari guru yang ideal. Kita menghukum gitu kan, konsekuensi ya seperti itu. Apa anak sebagai teman atau bagaimana? Nggak boleh menghukum. Menurut saya guru yang ideal itu pertama memberi contoh disiplin yang baik dulu. Yang pertama yang dia disiplin. Ya, ketika mau melakukan kegiatan pembelajaran yang saya dapatkan itu melakukan kesepakatan kelas dulu. Ya, ketiga tidak boleh mengintimidasi kesalahan siswa ketika kita melihat anak itu memang memiliki kesalahan, harus melalui pendekatan secara personal dan seterusnya. Yang paling bagus adalah guru yang selalu dinanti siswanya di kelas, itu yang paling bagus. Nah, guru yang dinanti siswa di kelasnya, bukan guru yang tidak dinanti. Itu yang paling bagus. Inggris orang pemain matematik. Itu yang ya, saya itu yang keempat itu, saya tuh pengen sebenarnya guru yang dinanti oleh muridnya. Nah, ini sing paling abot, sing disenangi guru muridnya. Masalah pembelajaran itu sekarang itu sangat jarang. Nah, malah kalau dengan kosong malah ini yang keempat jadi PR kita nih. Kita sebagai pendidik ini yang keempat ini jadi PR. Kemarin di bahan pembicaraan di CGP saya tahu ditanya, Pak Zero pasti disenangi muridnya karena muridnya senangnya gambar. Saya jawab, murid saya itu ada yang tidak suka gambar, alias saya malah marah-marah, takut gitu. Jadi persoalan di kelas itu memiliki daya tarik itu banyak hal yang kita lakukan. Satu, dekat dengan anak itu dengan koridor yang ada batasannya, cedak di orang, aktif di orang. Jadi seperti itu kemarin. Jadi bahkan saya disalahkan kalau sama Pak Zero nggak boleh itu beliau kalau murid orang dia harga diri, atau martabat, yoti
masih terlalu dekat. Ada persepsi yang banyak sekali tentang bagaimana sih agar murid itu dekat dan senang pelajaran kita itu harus mencari menggali sendiri. Bukan dekat itu mereka harus suka dengan pelajaran kita, bukan. Belum tentu. Tegas pun belum tentu mereka itu takut dengan kita, bukan. Karena yang mengikuti jadi pendidik yang disukai oleh siswanya itu ya harus belajar memahami karakter peserta didik kita dengan memahami. Ya kita itu saya untuk itu. Nah sekarang penutup. Nah, dan biasanya yang ditunggu adalah penutup. Penutup. Ya. Dalam penutup ini, dalam beberapa program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kompetensi, kepribadian, profesionalitas, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ataupun manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan memiliki standar nasional pendidikan. Ini pandangan saya. Mungkin pandangan sudah boleh mulai. Terima kasih. Sekian. Salam guru penggerak dari saya, Jarwo SSN, calon guru penggerak angkatan yang ke-10. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu guru, rekan guru yang sudi mengikuti destinasi saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadi motivasi kita bersama. Dan saya sebagai calon guru penggerak juga mengajak teman-teman juga bisa ikut bergerak untuk memikirkan negara kita lebih maju. Setuju ya? Itu saja. Mohon maaf dari apa yang saya sampaikan, berkata yang mungkin tidak profesional, kurang keilmuan, kekurangan dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10 Bapak Jarwo Sandiana Sidi. Ada yang masih mau disampaikan atau ditanyakan? Tidak ada nih? Sudah paham nih? Sudah jelas nih? Kalau sudah jelas, merangkum sedikit apa yang sudah disampaikan Pak Jarwo tadi. Dengan diseminasi ini diharapkan Bapak Ibu mampu menjadi guru yang bagaimana tadi Pak? Yang ideal Guru yang ideal yang seperti apa sih? Guru ideal itu guru sebagai pemimpin pembelajaran, atau yang tadi disebut adalah sebagai among. Among itu tugasnya apa? Menuntun. Jadi tugas guru itu bukan hanya mengajar, tetapi adalah menuntun. Jadi anak itu bukan lagi diibaratkan sebagai kertas kosong, tetapi kertas yang sudah ada gambar tetapi yang belum jelas, masih samar. Nah, tugas kita adalah memperjelas gambar itu sehingga anak bisa menjadi apa yang sudah mereka sesuai potensinya, sesuai gambarnya. Gambar itu bisa jadi jelas dan bisa menjadi indah. Bagaimana kita menuntut anak didik kita bisa mencapai kebahagiaan. Nah, itu sebenarnya mencapai kebahagiaan, bukan bagaimana anak mencapai kebahagiaan sebagai seorang individu dan sebagai di masyarakat. Begitu nih Bapak Ibu, ilmu yang sangat bermanfaat Kak Jarwo. Terima kasih, dan kami hanya bisa mendoakan semoga Pak Jarwo dalam melaksanakan
mendoakan kegiatan program calon murid tunggal ini lancar, dipermudah dan mendapatkan hasil yang terbaik serta dapat mengaplikasikan dan berbagi praktik baik dengan kita semua. Di Koko Tunggal ini terima kasih kehadiran Bapak Ibu